Sahabat Kang Ahya, selamat datang di channel Kang Ahya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara apa aja sih biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita melakukan transaksi atau jual beli tanah. Pajak yang terjadi untuk transaksi jual beli tanah yang legalitasnya sertifikat itu ada dua. Yang pertama itu PPN, pajak penghasilan dari transaksi jual belinya. Itu yang dibebankan kepada penjualnya. Sedangkan untuk biaya pajak yang dikeluarkan oleh pembeli adalah BPHTB. BPHTB biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi PPN itu besarnya sebesar 2,5%. Jadi penjual ketika kita menjual tanah, ketika legalitasnya sertifikat itu dibebankan PPN sebesar 2,5% dari nilai jual objek tanah tersebut atau nilai objek bangunan dan beserta tanah yang dijual ketika rumah. Jika tanah, maka beban biaya yang dibebankan adalah biaya 2,5% dari harga jualnya. Misalnya harga jualnya 100 juta, maka 2,5%-nya kan kurang lebih 2.500.000 kan yang dibayarkan pihak penjual. Kedua, biaya BPHTB ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan itu 5% dari nilai yang terkena pajak. Misalnya harganya 100 juta, biaya tidak kena pajak kan 50 juta. 50 juta ke atas itu kena pajak. Misalnya 100 juta dikurangi 50, 100 juta dikurangi 50 tinggal 50 juta. 2,5% dari 5 juta. Dari 50 juta. Jadi sekitar 1.250.000 yang dikeluarkan oleh pembeli. Secara hukumnya seperti itu. Nah, kadang-kadang ada developer atau pengembang kaplingan itu biaya BPN, PPN-nya, kemudian BPHTB-nya ditanggung dengan nilai jualan. Itu luar biasa sekali dan sangat jarang sekali ketika penjual developer itu yang menanggung biaya ini. Coba saja ketika misalnya kita kredit KPR rumah di bank, itu biaya BPHTB-nya itu dibayarkan dengan biaya administrasi dan provisi yang dikeluarkan oleh perbankan. Nah, itu harus dikeluarkan dan itu dibayarkan. Kalau ketika tidak dibayarkan, otomatis kreditnya nggak approval kan. Nah, dan kabar baiknya juga untuk ada tanah di Batakan itu Kafling Siabang SHM Madani, biaya PPPN-nya dan PPHTB-nya ditanggung oleh pengembang. Nah, jadi ini kabar baiknya. Nah, kemudian biaya lagi yang dikeluarkan ketika untuk transaksi pembelian kapling itu pertama PPN, kedua BPHTB, yang ketiga adalah AJB dan balik nama. AJB dan balik nama. Kurang lebih kalau misalnya nilai 100 juta, AJB-nya itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. 3 juta sampai 3.500.000 lah biayanya. Nah, itu untuk kapling SHM Madani itu harga sudah include di harga jualnya. Selanjutnya balik nama juga include di biaya kita masukkan di harga jual supaya pembeli itu ketika beli tanah itu tidak memikirkan lagi biaya-biaya yang harus ia keluarkan. Dia cukup mengeluarkan biaya harga deal ketika transaksi membeli tanah tadi. Nah, jadi ketiga tadi adalah BAJB dan kemudian balik nama. Balik nama itu kurang lebih ya sekitar 3 jutaan, 1,5 juta sampai 3.500.000 tergantung
proses yang terjadi nanti di lapangan. Tapi standarnya notaris itu menetapkan sekitar 3,5 sampai 5 juta. Nah, jadi kurang lebih untuk AJB, kemudian balik nama, pajak PPN-nya, pajak penghasilan, dan BPHTB-nya itu kurang lebih untuk nilai yang sebesar 100 juta itu kurang lebih kenanya 9 juta. Jadi ketika kita mau membeli tanah melewat agensi atau developer, pastikan PPN, BPHTB-nya, AJB-nya, dan baik namanya itu sudah ikut di harga jual atau belum. Nah, kalau misalnya itu belum masuk di harga tadi, Anda berhak untuk sedikit kencang untuk proses negosiasi di harga jualnya berapa. Karena itu yang biaya yang tidak terduga, apalagi misalnya sertifikat induk, kemudian dia kaplingkan. Jika dikapling-kaplingkan, otomatis kan itu ada biaya-biaya banyak lagi. Nah, jangan sampai nanti kita tanyakan dijual kafling siap bangun, memang kalau secara siap bangun ya sudah dilihat lereng, jalannya sudah dibentuk semuanya. Nah, kemudian diiklankan misalnya di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau di media sosial, atau main Japri, atau sebagai brosur. Ini ada kafling, Pak, ini ada kafling ya siap bangun, Pak, dekat lokasinya, dekat dengan badan dan jalan tol. Bapak nanti terima sertifikat. Pastikan lagi, tanyakan kepada penjualnya apakah suratnya sudah pecah atau masih induk. Misalnya katakan suratnya sudah pecah, berarti kan sudah pecah, berarti tinggal proses nanti ketika kita deal penjualan, pembelian, kita akan AJB langsung di notaris. Nah, kalau misalnya belum AJB di notaris, berarti ada permasalahan yang belum terselesaikan. Tanyakan, kenapa kau tidak bisa langsung AJB kalau suratnya sudah pecah ya? Kalau suratnya sudah pecah, dia semestinya itu harus AJB. Kalau belum AJB, berarti ada masalah di sana. Nah, tanyakan, kenapa belum AJB? Mungkin suratnya masih dijaminkan untuk pinjaman atau masih di tangan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi pastikan kalau ketika suratnya sudah pecah, pastikan Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian belinya AJB, akta jual beli. Dan akta jual beli itu bisa dilakukan jika BPN-nya, bukti pembayaran pajaknya, BPHTB-nya sudah dibayar. Ketika sudah dibayar, maka bisa dilangsungkan AJB. Baik, kalau misalnya belum bisa AJB karena lain hal tadi, itu maka PPJB. Dan PPJB itu biayanya masing-masing notaris berbeda. Semakin qualified, semakin notarisnya semakin dikenal, semakin bagus, otomatis harganya juga lumayan. Ya, tidak semahal AJB lah ya, sekitar 500 sampai 1 juta lah untuk biayanya. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau suratnya induk, nanti akadnya apa? PPJB. Oh, berarti kenapa nggak AJB? Karena masih proses pemecahan. Dan tanyakan, proses pemecahannya itu masuk di biaya mana? Masih ditanggung developer atau kami? Pemecahannya sudah ditanggung sudah masuk di harga jual. Oke. Kemudian PPN-nya ya tentu karena PPN ya penjual ya. Biaya sampai balik nama siapa yang tanggung? Itu sudah masuk di harga jual atau belum? Kalau misalnya di harga jual ya alhamdulillah, karena Anda cukup sekali keluarkan uang dan Anda cukup habis itu maintenance, kapan bisa AJB, kapan bisa ini. Itu biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita membeli transaksi jual beli tanah. Pertama, PPN, pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh penjual. BPHTB dikeluarkan oleh pembeli sebesar 5% dari nilai yang kena pajak. Ketiga, ada biaya AJB atau biaya PPJB, kemudian ada biaya balik nama. Jika belum ada suratnya belum pecah, maka ada PPJB, PPN, PPHTB, PPJB, AJB, pemecahan AJB, dan pos balik nama. Ada 6 biaya yang perlu diperhatikan ketika transaksi jual beli. Oleh karena itu, jangan sampai ketika nanti kita beli transaksi, pastikan
tanah yang dibeli itu adalah tanah yang sudah include dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga ketika kita hanya sekali saja mengeluarkan biaya, urusan selesai. Alhamdulillah di tanah kafling SHM Madani biaya-biaya untuk pemecahan, biaya balik nama, PPHTD semua sudah dimasukkan di biaya dinilai jual objek jual belinya. Semoga ini bisa menjadi solusi kepemilikan aset di Kota Balegawan, dan pastikan Anda termasuk orang yang memiliki di sini karena stoknya sangat terbatas, berlokasi tidak jauh dari bandara, dari jalan raya sekitar 800 meter saja, dekat juga dengan pom bensin. Nah, jadi lebih enak nanti ya kalau misalnya pengisian bahan bakar kan tidak jauh-jauh, tidak jauh sampai ke kota. Kemudian juga dekat dengan jalan tol nanti ketika ada kegiatan dinas ke Samarinda atau ke Bontang akan lebih mudah lagi. Dan Batakan itu merupakan lokasi yang sangat strategis untuk penunjang ibu kota. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.